Assalamualaikum Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk latihan soal tentang penyusunan program bimbingan dan konseling setelah menyimak materi 3.3 dan 3.4. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. Nomor 1. Metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok disebut D. Sosiometri. 2. Layanan bimbingan dan konseling membantu perkembangan kompetensi karakter secara optimal peserta didik. Dalam layanan bimbingan dan konseling, siklus kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari 1. Perencanaan layanan, analisis kebutuhan, pemetaan kebutuhan, evaluasi dan refleksi program, dan terakhir pelaksanaan program. Urutan yang tepat siklus layanan bimbingan dan konseling adalah C. 3, 2, 1, 5, 4. 3. Program layanan bimbingan dan konseling disusun secara sistematis terencana sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program bimbingan dan konseling berkisar antara C. Program semester dan tahunan. 4. Layanan bimbingan dan konseling dikenal sebagai layanan komprehensif. Terdapat berbagai bidang layanan bimbingan dan konseling kecuali B. Pelayanan informasi. 5. Berikut ini dikemukakan beberapa pernyataan. 1. Tes hanya digunakan oleh petugas berwenang. 2. Tes diperlukan untuk data sifat pribadi. 3. Data tes diperlukan setaraf dengan data lain tentang klien. 4. Guru bimbingan dan konseling harus memberi orientasi pada klien. 5. Hasil tes hanya diberikan pada pihak lain bila berhubungan dengan pihak lain. Pernyataan ini merupakan D. Kode etik tes psikologi. 6. Struktur program bimbingan dan konseling terdiri dari komponen berikut. Yang ditanyakan, urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah, kita cek dulu, rasional, dasar hukum, visi, misi, deskripsi kebutuhan, capaian layanan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, anggaran biaya. Jawaban yang tepat adalah A. 4, 3, 5, 1, 2. Deskripsi kebutuhan, visi misi, capaian layanan, rasional, dasar hukum. 7. Di bawah ini merupakan alat asesmen bimbingan dan konseling kecuali A. Catatan analisis tugas-tugas perkembangan anak. 8. Program layanan bimbingan dan konseling di madrasah mempertimbangkan berbagai hal kecuali A. Memuaskan seluruh pihak madrasah. 9. Komponen-komponen dalam program layanan bimbingan dan konseling adalah C. Pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem. 10. Program bimbingan dan konseling dihasilkan dari suatu tahapan, setidaknya terdiri berikut. Urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah, kita cek dulu penyusunan program bimbingan dan konseling, analisis kebutuhan, asesmen dan olah data, mendapatkan dukungan. B. 4, 3, 5, 1, 2. Asesmen dan olah data, analisis kebutuhan, mendapatkan dukungan, penyusunan program bimbingan dan konseling. Baik, 10 soal sudah, kita cek dulu. 1D, 2C, 3C, 4B, 5D, 6A, 7A, 8A, 9C, 10B. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.5. Terima kasih. Assalamualaikum.